Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Janganlah di hidup kita sekali ini ya, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam Tuhan ya. Kita tentu mengalami banyak hal, amin ya. Di hidup kita mengalami hal-hal yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi itu karena kita berada di dunia yang saat ini penuh dengan orang-orang yang berdosa. Kita juga berdosa, tetapi kita tahu ada Tuhan Yesus. Asalkan kita ada di dalam Tuhan Yesus ya, Roh Kudus yang akan menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita. Selama kita ada di dunia yang dimana banyak orang yang masih mengizinkan hatinya dikuasai oleh hal-hal yang tidak dari Tuhan, makan penderitaan, kejahatan yang membuat orang lain menderita itu akan selalu ada. Makanya kita perlu saling dukung, saling bantu, saling support untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Kita mempunyai Tuhan yang dimana kita diajarkan untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Untuk memberkati, bukan orang-orang yang merongrong. Itu perlu kita ajarkan pada diri kita dan orang-orang kita setiap hari. Amin ya. Karena itu adalah sesuatu yang dirubah dari dalam. Amin. Kita perlu melatih itu setiap hari agar kita mau dengan sadar menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat, bukan orang-orang yang suka merongrong atau memanfaatkan sehingga menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Itu perlu dilatih. Di sini kita bukan untuk menghakimi tapi saling menyelamatkan. Beritahu kepada setiap orang mereka itu berharga. Satu jiwa diselamatkan, surga berserak-serai. Mereka itu berharga. Dan ajarkan untuk menjadi anak-anak surga itu adalah anak-anak yang menjadi saluran berkat. Bukan anak-anak yang suka merongrong, memanfaatkan. Ada talenta di setiap orang yang bisa menjadi saluran berkat apapun itu. Dan itu perlu kita latih, dan itu perlu kita beritakan kepada semua orang. Untuk menjadi warga surga itu harus menjadi saluran berkat, bukan orang-orang yang suka merongrong atau memanfaatkan. Ini kita perlu beritahu kepada setiap orang ya, karena mereka itu berharga. Mereka pasti bisa menjadi saluran berkat apapun bentuknya. Jangan mau menjadi batu sandungan apapun bentuknya, karena itu akan merugikan diri mereka sendiri. Tuhan pasti tidak akan berkenan. Untuk bisa dipakai Tuhan, jadilah saluran berkat. Bukan orang-orang yang suka merongrong atau memanfaatkan situasi atau apapun. Dengan alasan apapun itu tidak bisa. Karena anak-anak surga, orang-orang yang dipakai Tuhan pasti menjadi saluran berkat. Apapun, sekecil apapun. Bahkan di tempat kerja pun kita mau menjadi saluran berkat bagi teman-teman sekerja kita, atasan kita, di keluarga, di lingkungan. Asalkan kita tidak menjadi batu sandungan, itu sudah menjadi berkat. Keberadaan kita kalau tidak menyulitkan, itu sudah jadi berkat. Amin ya. Untuk jadi warga surga, itu jadilah orang-orang yang mau menjadi saluran berkat. Ini harus kita beritakan. Gen DNA warga surga itu semua orang ada. Mereka berharga. Cuma perlu kita latih, kita beritahu mereka tuh berharga. Untuk menyelamatkan mereka tuh Tuhan sampai datang ke dunia. Jadilah orang-orang yang mau menjadi saluran berkat. Bukan orang yang suka merongrong atau memanfaatkan. Itu bukan DNA warga surga. Jangan biarkan DNA Lucifer memasuki manusia. Kita harus beritahu cepat-cepat kita itu berkejar-kejaran waktu dengan Lucifer. Kita beritahu setiap orang bahwa mereka itu berharga. Harus ada gen warga surga yang harus mereka aktifkan. Kita beritahu mereka semuanya. Mereka itu seberharga itu. Satu jiwa diselamatkan, surga berserak-serai. Kita beritahu semua. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarkan semua orang merasakan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan ya. Amin, puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu.
dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang sakit berkata ku sembuh, yang susah berkata ku senang, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kolose ya, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat 5-17. Judul perikopnya manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikut yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Manusia baru. Kita sebagai manusia ya di dalam dunia ini sudah melihat banyak di sini dikatakan pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu semua sama dengan penyembahan berhala. Amin ya. Tetapi kita tahu dengan berada di dalam Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, ada pembenaran dalam diri kita. Amin ya. Ada Roh Kudus dalam Tuhan Yesus, dan kita harus sadari itu. Segala hal yang disebutkan tadi, hawa nafsu, keserakahan, nafsu jahat, itu adalah penyembahan berhala. Dan kita harus menanggalkannya untuk menjadi manusia baru. Tanggalkanlah semua itu. Kita berada di lingkungan atau dunia yang memang penuh dengan seperti itu. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukan hanya menyembah patung saja, tetapi keserakahan, hawa nafsu, nafsu jahat, pencabulan, itu adalah
penyembahan berhala. Dan kita mempunyai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari semuanya itu. Kita sudah ditebus lunas, dibayar lunas, dan kita ada manusia baru. Dan kita beritahukan kepada semua orang juga bahwa apa yang disebutkan tadi, hawa nafsu, keserakahan, nafsu jahat, pencabulan, itu adalah penyembahan berhala. Selamatkan juga orang-orang sekitar kita. Beritakan firman, kita beri kesaksian bahwa mereka sudah dibayar lunas. Jangan lakukan dosa itu lagi. Dan apabila kita sudah ditebus ya, jangan biarkan penghakiman dari dunia menjauhkan kita dari damai sejahtera yang disediakan Tuhan. Manusia seringnya menghakimi untuk menjatuhkan mental orang lain, untuk merasa superpower atas hidup orang lain. Tetapi nafsu jahat atau apapun itu penyembahan berhala. Kita harus kasih tahu kepada semua orang bahwa kita adalah manusia baru yang ada dalam Tuhan Yesus. Kita akan renungkannya dari ayat demi ayat ya di perikop ini, dari mulai ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan semua itu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Penyembahan berhala tersebut mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, atas orang-orang yang melakukannya. Orang-orang yang melakukan penyembahan berhala tersebut, keserakahan, nafsu jahat, hawa nafsu ya, pencabulan, itu orang-orang durhaka. Allah menyebutnya seperti itu. Dan itu kita dulu. Dan sekarang kita adalah manusia baru, ciptaan baru, kita imani itu. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan mau kita hidup di dalam hal-hal yang dikatakan penyembahan berhala ini. Kita tinggalkan. Kita adalah manusia baru. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita jangan biarkan hal-hal ini keluar dari mulut kita. Fitnah, kata-kata kotor, atau apapun. Dan apabila kita berusaha seperti itu ya, di dalam Tuhan Yesus, dan masih seperti dikekang ya oleh orang-orang, kita cek lingkungan. Kemungkinan besar kita berada di lingkungan yang tidak cinta Tuhan Yesus, yang tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga masih menjadi orang-orang durhaka kalau kata Tuhan. Manusia lama kita harus berada di lingkungan yang merupakan manusia ciptaan baru, untuk bisa dengan damai sejahtera melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ini ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita orang-orang yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya, menurut gambar Tuhan kita. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi saat kita menjadi manusia baru, tidak ada lagi dikatakan di sini orang Yahudi, orang Yunani, orang barbar, orang skit, semuanya adalah dikatakan di sini. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin ya. Tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Kamu orang barbar, kamu orang skit, kamu orang Yunani, kamu orang Yahudi. Tidak ada lagi. Semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam semuanya. Amin ya, dikatakan sini di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita harus belajar mengenakan itu semua. Orang-orang yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap
seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kita harus saling mengampuni. Kita pasti pernah disakiti ya, sampai milik kita itu seakan-akan diambil semuanya. Karena saking hati manusia itu penuh dengan kejahatan. Tetapi memang kita harus saling mengampuni. Itulah kehendak Tuhan ya. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang bertahta dalam hidup kita. Ampuni saja. Dan kita serahkan sisanya kepada Tuhan. Apabila pengampunan yang kita berikan dibalas lagi dengan kejahatan, ampuni lagi. Amin ya. Ampuni lagi. Apabila apa yang kita lakukan disangkakan yang tidak baik oleh mereka, atau mereka punya pikiran yang jahat kepada kita, ampuni lagi. Amin ya. Kita lakukan itu terus. Mungkin orang mengira kita dendam, tetapi hati kita tahu kita mengampuni. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah dibayangkan manusia lainnya. Saking hati mereka dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Mereka bisa melakukan kejahatan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia lainnya. Tetapi kita percaya bahwa kita dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita saja ya. Puji Tuhan, amin. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin ya. Dan pengucapan syukur ini yang dimaui oleh Tuhan ya. Dengan ini ya dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin ya, puji Tuhan, amin. Manusia baru, dan biarlah itu benar-benar merasuk dalam hati kita ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Terima kasih ya. Pada Tuhan Yesus kita mengucapkan puji syukur kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, dan sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami saat ini mengalami sakit, Tuhan berikan kesembuhan mujizat daripada-Mu. Apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat mendatangkan berkat bagi kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi, yang dapat mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Anak cucu yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya, orang-orang yang Dia temui sampai ke penjuru bumi seperti Dia mencintai Kau. Dan untuk siapapun dari kami yang saat ini mulai masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan jalan keluar-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, keadilan-Mu menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.